Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita bisa hadir di sini, dikasih kesempatan umur untuk kita sama-sama bersilaturahmi di dunia maya insya Allah. Ya, ayah ibu semua, parents semua, mom and dad, eh entar saya sambil bagikan dulu pas saya. Eh, apa namanya? Saya berharap pertemuan-pertemuan gini rutin sebetulnya. Jadi saya berharap sebulan sekali, yuk Jos seluruh Indonesia, saya minta admin grup 3 untuk apa namanya? Ini saya juga mendadak ngasih ke grup yang lain nih. Admin grup 3 untuk mengkoordinasi pertemuan rutin Yuk Jos. Sehingga kita ini terus disentuh gitu loh. Kita ini terus di apa namanya? Disiram. Bahasa saya zaman dulu ya, dikeramas gitu ya. Kenapa? Penting karena gini, orang baik berhenti belajar ya peluang untuk berhenti kebaikannya itu besar sekali begitu. Ya. Jadi ada kan pertemuan rutin online. Saya ingin ngasih keistimewaan buat alumni-alumni yang bergabung di grup untuk kita tuh sama-sama selalu berjamaah. Ingat, untuk konsisten istiqomah itu dua ikhtiar yang bisa dilakukan adalah pertama jangan berhenti belajar, kedua punya circle atau punya support system. Ya, kenapa nggak boleh berhenti belajar? Karena anak kita umur 5 tahun, beda masalahnya dengan nanti umur 10 tahun, beda masalahnya dengan 15 tahun, beda dengan 20 tahun. Dan insya Allah sebagian besar dad and mom semua di sini kan, anak-anaknya sebagian besar ya, di bawah saya. Sebagian kecil ya, ada yang di atas saya. Artinya apa? Nanti pengalaman-pengalaman secara subjektif yang kemudian juga tentu saja dikuatkan dengan bukti-bukti empiris, itu bisa diantisipasi oleh teman-teman. Biar anak saya aja jadi korban uji coba, jangan anak kalian gitu loh. Ya. Nah, misalnya nanti anak-anak teman-teman nih ketika nanti usia 21, 22 kayak anak saya akan merasakan fase mulai ngomong-ngomongin nikah gitu kan? Ya. Ya, udah mulai ngomongin jodoh kan gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita biar tidak berhenti gitu loh ya. Saya berharap Yujos ini adalah salah satu circle kita, pertemanan kita sampai ke surga insya Allah ya. Ingat ya, teman-teman di sini udah mulai kepala empat ya kan, ya benar nggak ya, tambah umur ya. Kita semua akan mati ya, betul, kita itu akan wafat. Eh, saya nggak tahu ya, semua manusia itu sadar mereka akan wafat, akan mati gitu. Tapi kok masih tega-teganya untuk berbuat kejahatan di muka bumi gitu. Menyakiti orang, menyakiti tetangga. Mereka tahu kan mereka akan mati gitu. Ya. Tapi kenapa nggak takut banget gitu sama kehidupan setelah mati atau sama kematian itu sendiri kan gitu loh. Ya. Masih tega untuk misalnya eh, berbuat curang, ya. eh, jangan terlalu jauh takutnya MK 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 MK. Gitu ya. Masih tega untuk apa namanya? Ya, tidak ibadah. Saya bingung dengan logika orang-orang yang masih melakukan kerusakan, kejahatan gitu. Nah, ternyata penyebabnya adalah karena sombong, guys. Jadi hidayah itu tertutup. Banyak orang itu tertutup dengan kebaikan gara-gara penyebab utamanya adalah sombong. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, "Wa idza tutla 'alaihi ayatuna," dan jika dibacakan pesan-pesan Allah gitu kan, ayat-ayat Allah, walla mustakbiro, mereka dengan mustakbiro atau dengan sombong, dengan angkuh, ka'allam yasmaha, pura-pura seolah-olah tidak mendengar. An-nafi udhunahi waqro, seolah-olah di telinga mereka ada semacam sumbatan, begitu. Ya, jadi salah satu yang menghambat kita dari menjadi baik adalah sombong. Ya, gitu. Ah, oke, Bu.
Mam Lian, Mam Indri, boleh saja itu wajahnya kayak wajah-wajah rendah hati, tapi malas belajar. Pada dasarnya kalian berdua ini sombong gitu, pada dasarnya. Kalau misalnya berhenti belajar. Jadi ciri orang sombong, definisi Allah adalah salah satunya adalah yang menutup telinganya dari kajian-kajian ilmu, dari ilmu, ya. Ilmu itu bisa dari buku ya, tidak harus hadir di kajian, misalnya majelis halakoh gitu ya, di daurah ya, itu juga bagian dari jalan, gitu ya. Eh, tapi ya eh, apa namanya? eh, ini penting buat kita. Jadi bisakah nanti Mam Indri untuk arrange grup 3 koordinir untuk pertemuan sebulan sekali? Oke, tetapkan Insya aja Allah, Bang. misalnya minggu Insya pertama Allah. gitu ya, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Tapi kan hari Sabtu Minggu itu jam kerja Abah ya. Bisa jadi subuh gitu loh. Kalau subuh bisa aja gitu. Subuh-subuh kan kita kan orang berbeda, orang muslim. Subuh-subuh udah bangun ya kan? Ya, yang lain malah utak-utakan kan gitu di kasur ya. Kalau kita kan jalan-jalan, kalau kita kan subuh-subuh ya, meskipun ini ya diisi dengan hal-hal yang baik. Ya, saya berharap sebulan sekali kita bisa eh, dan di sini bisa jadi ajang curhat kan, kalau hari Rabu makan personal tuh ya. Ajang curhat untuk masalah-masalah kita. Saya ingat tuh sebulan yang lalu Pak Faisal tuh dari Samarinda cerita soal anak-anaknya. Hal-hal yang sebetulnya dialami oleh banyak orang gitu. Kadang-kadang tapi ketika kita tidak paham, kadang-kadang merasa kok anak saya begini ya, anak saya begitu ya. Atau ketika kita dikasih ujian sama Allah, kadang-kadang kita merasa itu eh, kita ini merasa paling berat ujiannya. Perkataan-perkataan seperti why me gitu. Kenapa aku, yang suka saya bilang, kata Allah why not gitu kan. Ya, kita bisa hidup aja, alhamdulillah ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya, saya berharap ketemu lagi nih sama Pak Hadianto nanti di surga kita di akhirat insya Allah ya. Kan ada hadisnya tuh, ya, berteman sampai surga itu nanti saling bertanya itu kita. Nah, ya setidaknya meskipun profesional saya di pelatihan-pelatihan, ya setidaknya juga mungkin saya tidak berharap karena profesionalnya atau ada bayarannya. Teman-teman nanti cari saya ya, insya Allah ya, nanti di surga. Abah itu abah-abah gitu, cari kayaknya senang gitu. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, eh, Ibu ini Melideka orang 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 Malang bukan ya? Ibu Melideka teh. Bandung apa? Oh, salah ya. Yang yang penulis itu Bu Melideka. Nah, judul kita hari ini adalah, jadi pertemuan ini itu tidak harus pakai judul sebetulnya teman-teman. Oke? Ya. eh, Judul itu sebetulnya hanya bridging saja. Jadi saya berharap dari satu kasus aja itu bisa jadi kajian 1 jam, percaya nggak? Jadi dari curhat teman-teman, kalau mata pena Bandung itu nggak pernah ada judul, tapi penuh terus insya Allah. Betul? Pak Dika, ya orang Bandung, ya full terus kuotanya 40, 50 gitu. Kuotanya segitu emang tempatnya kapasitasnya kan. Karena di rumah orang atau di sekolah saya gitu. Nggak bisa banyak kan gitu. Ya, jadi nggak pakai judul pasti sebagian member di JOS di Bandung itu insya Allah hadir gitu. Ya, gitu. Nah, nanti saya berharap member JOS Bandung sudah kebagian. Nanti di Semarang, di Jogja, sayang sekali nih kalau nggak hadir nih. Di Bekasi belum kebagian. Yang ini, yang membangun karakter keluarga. Itu penting banget. Kemarin udah ya di Bintaro ya. Gimana Maliam dari materi kemarin baru dapat yang baru nggak tuh yang kayak gitu? Bagaimana cara global menghancurkan keluarga? Kenapa LGBT nyambung keluarga komunis dan seterusnya? Coba cerita apa yang Maliam dapat sedikit sebelum sambil nunggu orang-orang nih daripada saya nanti ngomong di tengah jalan sepotong-sepotong. Hah? Iya Bandung udah sama Bintaro yang baru kebagian. Nanti Semarang insya Allah tanggal 5 kebagian nanti. Ya, Abah. Jadi Masya Allah ya yang Abah sampaikan kemarin tuh di Bintaro tuh eh, pencerahannya banyak ya. Maksudnya banyak hal yang baru lah, terutama bagaimana kan mungkin kita bisa, saya juga baru baca tuh beberapa minggu yang lalu bahwa faktanya 10 dekade terakhir tuh di Indonesia tuh mengalami penurunan angka pernikahan nih Abah, gitu kan. Jadi sepertinya generasi Gen Z gitu ya, era yang 90-an itu yang Gen Z itu sudah mulai menganggap bahwa keluarga adalah bukan sesuatu hal yang penting. Mungkin diawali dengan bercandanya misalnya kalau lebaran nih, bentar lagi kan momen lebaran ya. Kapan nikah gitu. Nah,
Jadi dianggap itu sebagai sesuatu hal yang momok menakutkan, ditambah mungkin pengalaman anak-anak sekarang yang menganggap bahwa masa kecilnya kurang bahagia gitu ya. Mungkin sebenarnya kita juga mengalami yang kurang lebih sama ya, mungkin dimarahin orang tua gitu kan, diberikan sesuatu hal yang nggak enak, tapi karena Gen Z ini berbeda zaman dengan kita, jadi karena mereka banyak informasi, mereka menganggapnya bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang mengerikan gitu. Jadi itu yang membuat mereka tidak mau berkeluarga atau menganggap nggak penting. Nah, ilmu yang Abah sampaikan kemarin tuh menurut saya bagus ya, terutama saya kan anak saya udah 17 nih, mau 18 tahun juga gitu. Yang nomor 2 juga mau 16 tahun. Bagaimana mulai membimbing mereka gitu, berbeda dengan orang kebanyakan gitu ya, Bah, yang menganggap keluarga itu adalah sebagai institusi yang memang penting gitu, emang institusi yang perlu ada gitu kan, dan itu bagian dari fitrahnya kita sebagai orang Islam gitu untuk hidup berkeluarga. Hanya saja tantangannya jadi orang tua, gimana kehidupan keluarga itu tetap dirasakan nyaman, bahagia gitu. Jadi anak-anaknya juga nggak trauma. Nah, dengan ilmunya Abah itu kan jadi membuat saya ya sebagai orang tua gitu, terutama anak-anak yang udah remaja menjelang dewasa ini menjadi punya bekal gitu, Bah. Gitu. Bekalnya apa? Bekalnya bagaimana mempersiapkan usia SD, apa sih yang perlu kita prioritaskan? Kan Abah bilang karakter gitu ya. Usia SMP life skill, usia SMA baru pengetahuan sampai kuliah gitu. Jadi dengan kita belajar itu, kita juga jadi sebagai orang tua tuh punya fokus utama ya, mana yang perlu kita prioritaskan, mana yang perlu kita tunda. Nah, itu sih yang saya dapat dari Abah gitu. Jadi, saya juga bisa banyak ngobrol sama anak-anak yang besar gitu ya, Bah. Karena memang benar yang Abah bilang, anak 5 tahun tuh berbeda dengan anak 15 tahun. Misalnya anaknya saya yang SMA udah bisa cerita, Bah. Teman-temannya udah banyak yang disilet-silet, kayak gitu kan. Terus yang kan anak saya sekolah di swasta umum gitu ya. Terus kemudian yang pacaran, yang gimana gitu. Bagaimana melihat fenomena itu dan bagaimana kita ngebangun hubungan dengan anak supaya anak kita tuh ya nggak ikut-ikutan gitu. Itu yang menurut saya kalau kita belajar, kita jadi punya pengetahuan, punya cara untuk ngobrol sama anak gitu. Dan anak juga jadi terbuka ya menceritakan masalah-masalah mereka itu jadi biasa aja gitu dari yang enak maupun yang nggak enak gitu sih, Bah. Iya, Masya Allah. Iya, minta izin saya tolong dijadiin co-host boleh ya, biar bisa mengatur. Alhamdulillah. Siapa lagi? Satu lagi sambil menunggu teman-teman yang lain. Kasih kesempatan, coba sharing sedikit ya, tentang membangun karakter keluarga dari karakter bangsa materi yang saya sampaikan di Bandung sama di Bintaro. Jadi baru 2 kota yang dapat, insya Allah nanti tanggal 5 saya akan menyampaikan itu di Semarang. Insya Allah ini materi yang sangat penting, belum pernah saya sampaikan. Bagaimana supaya keluarga tetap kuat, tetap utuh, dan bagaimana cara ancaman-ancaman dari luar menghancurkan keluarga secara sistematis begitu. Jadi teman-teman, keluarga itu ya, keluarga itu adalah satu-satunya institusi di dunia ini yang masih mempertahankan struktur fungsional. Konsep struktur fungsional talker person gitu ya. Apa itu konsep struktur fungsional? Harus ada hierarki, harus ada macam-macam gitu kan. Nah, dianggapnya oleh banyak orang hierarki itu menciptakan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan itu menciptakan ketidakbahagiaan gitu. Padahal Bapak Ibu ketika punya imam, ibu-ibu punya imam apa merasa tertindas punya imam? Enggak, mereka menganggapnya imam itu raja, padahal imam itu bukan raja. Imam itu bisa digantikan, bisa salah. Betul nggak? Ya. Jadi, ya supaya menghapuskan ketidaksetaraan itu dengan cara apa? Caranya adalah dengan ya menghancurkan keluarga dan itu sudah dimulai sejak sebetulnya sejak 1 abad yang lalu melalui bukunya Karl Marx dan apa nama Engels itu yang private property dan seterusnya gitu. Ya, jadi dimulai dari situ cara menghancurkan keluarga adalah dengan cara misalnya menciptakan namanya itu bebas gender. Karena nanti kalau ada orang laki-laki perempuan pasti menikah gitu loh. Ya, nah institut pernikahan dihilangkan, free sex gitu kan, supaya orang nggak mau berkeluarga lagi gitu. Orang tuh nggak mau nikah lagi gitu. Turunannya adalah child free, turunannya adalah feminisme, turunannya gitu loh. Ya turunan-turunan itu. Padahal
teman-teman tahu nggak feminisme itu apa? Soalnya feminisme yang diperjuangkan adalah misalnya kuota dari partisipasi perempuan di bidang politik misalnya. Yang apa 30 di Indonesia itu mulai dari 30% kuota ya. Tapi nanti harus 50-50. 50-50 itu adalah konsep dari UNDP guys. UN ya, United National Development Program. Jadi namanya ada Gender Equality Measure. Jadi pengukuran indeks gender. Jadi semua apa namanya negara-negara itu dianggap bagus pembangunannya jika punya kesetaraan gender. Ada indeksnya, ada ukurannya, begitu dan seterusnya. Padahal ya ternyata yang kuota parlemen perempuan itu lebih banyak bukan di negara maju, di negara Afrika, ya, di negara berkembang, ya, Asia Tenggara lebih banyak. Ya, perempuan di Indonesia lebih banyak partisipasinya dibandingkan perempuan di Jepang misalnya. Ya di Amerika saja nggak sebanyak di Afrika gitu. Nggak sampai di Amerika 50%. Tetap banyak laki-laki kan itu. Tapi itu dipaksakan masuk kepada apa namanya eh perempuan-perempuan Indonesia. Ya, begitu agar keluar rumah. Saya tidak mengatakan perempuan nggak boleh keluar rumah. Enggak, perempuan boleh bekerja gitu. Tetapi ada namanya pembagian peran yang pembagian peran yang jelas begitu. Ya dan seterusnya nanti saya sampaikan lah itu ya ini sebagai pengantar. Ada lagi nggak yang ingin satu lagi saya minta tolong sharing untuk satu lagi yang materi yang saya sampaikan soal membangun karakter keluarga generasi yang saya sampaikan di Bandung sama di Bantaro. Ada lagi nggak? Silahkan. Bapak-bapak boleh siapa yang atau ibu-ibu boleh siapa aja sok. Yang hadir di Bintaro kemarin sama di Bandung yang dulu yang saya sampaikan di sekolah Islam Cahaya Nalar. Ada? Nah, ini keluar Mam Elke tah eta deui tah keluar tah. Jangan diem aja tah si ieu tah. Ngomong tah, apa yang didapat? Ayo jawab. Yang kemarin. Ayo jangan sembunyi. Ah, Ayo Mom yang hadir di Bintaro sama di Bandung. ya di Bandung. Ini udah abapin nih. Ini Mam Elke jangan kabur. Mi telepon Mi itu Mam Elke Mi jangan kabur Mi. Hadir bah. Iya, tong kabur, tong jangan sembunyi kau. Ya, silakan cerita materi apa, Mam Dokter. Silakan. Gimana bah, bentar. Ya Oke, kemarin kan saya menyampaikan nggak usah di off di on juga nggak apa-apa. Kan dulu saya menyampaikan soal membangun karakter bangsa itu loh. Ikut kan? Yang bagaimana cara mempertahankan keluarga, membangun keluarga gitu kan, membangun karakter anak gitu. Bagaimana cara orang-orang di dunia ini mulai menghancurkan keluarga gitu. Apa yang didapat? yang materi konsep diri ya bah ya. Yang kuliah apa? Yang yang dibilang kuliah. Oh itu Masya Allah. Itu beneran kayak kuliah, diajak kuliah S2, S3 ya tambah bah. Ya Allah itu bener-bener semua saya tanyain peserta, kita teh mau kesini mau hiburan tapi malah disuruh kuliah sama ini beda banget loh. Sampai kita nyalahin ke Umi. Umi bilangin ke Abah materinya jangan yang kayak gini. Kita mah nggak mau mikir. Kita mau hiburan datang ke kajian teh jangan disuruh kuliah. Kali-kali atau kajian saya serius ya Allah yang itu benar-benar fully ilmiah itu. Nah, ilmiah tapi rasanya apa maksudnya kalau buat setelan ibu-ibu kayak saya gitu ya kan emang datang ke majelis kata Abah buat apa buat hiburan ya buat healing kita ke situ gitu. Yang senengnya Abah biasa kalau kita mata pena kayak gitu-gitu kan materinya itu benar-benar aplikatif gitu, nggak banyak teori-teori gitu. Yang kemarin itu banyak teori terus malah kitanya serem gitu yang aduh udah mah serem. Terus udah gitu ininya juga apa Engkau udah makan? materi Habis. berat. Kita mah jadi berat jadi emang diajakin mikir gitu terus yang jadi serem sendiri yang ya udah tahu sih kayak gitu bahwa di luaran sana teh serem tapi apa namanya kita kesini mau hura-hura mau ketawa-ketawa gitu akhirnya untung dikasih makan mie ayam Mbak. Coba insight yang didapat apa? Insight yang didapat ya yang benar-benar kena Buka banget mah catatan, ya buka catatan. yang serem
buka catatan kenapa? Baru beres soalnya buku-bukunya terpisah-pisah. Yang ingat banget tuh yang serem ya itu yang udah hubungan yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki ya gitu yang benar-benar bikin horor ya Allah gitu. Emang kita tuh udah nggak punya lagi apa ya kita punya keterbatasan panca indera lah untuk mendampingin anak-anak terus. Jadi ya benar-benar ya cuman ngandelin doa aja supaya mereka emang dilindungin dari hal-hal yang kita udah nggak bisa lagi jadi CCTV buat mereka gitu. Dan memang ya cuma senjatanya untuk keluarga sih ya cuman doa gitu dan ya sebaik-baiknya dimulai dari para ibu-ibu gitu ya perbaiki diri itu benar-benar supaya doanya juga apa mustajab gitu. Itu aja sih buat saya sih. Jadi kalau ngedenger apa paparan yang Abah sampaikan itu benar-benar bikin apa ya udah tahu makin terguncang gitu. Jadi ya apa ya la haula wala quwata illa billah gitu ya emang nggak punya kekuatan apa-apa selain ya udah nitipin sama Allah bahwa saya udah berusaha sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Pasti melakukan kesalahan pastilah ya gitu. Tapi ya udah sisanya sih diserahkan sama Allah. Pasti anak-anak juga punya takdirnya masing-masing gitu untuk menjalani kehidupan mereka. Mudah-mudahan dari bekal kita yang sedikit, yang value-value kita yang disampaikan ke anak-anak itu bisa memperpanjang tongkat estafet kebaikan buat mereka ke depannya gitu. Nah itu aja karena memang ya nggak, saya juga ngerasa udah nggak bisa lagi apa, mendampingi mereka terus-menerus gitu selama 24 jam gitu kan udah mulai berkurang gitu jatah waktu sama keluarga kan gitu. Udah mulai, kontak sama teman-temannya, udah mulai punya waktu sendiri kayak gitu. Itu buat saya sih, Bah. Jadi saya udah lebih fokus untuk ya udahlah saya perbaiki diri saya sendiri aja lah sebagai seorang istri, seorang ibu. Mudah-mudahan ya doa saya yang ngelindungin mereka gitu ya Allah mudah-mudahan berkenan. Ya, Kalau makasih banyak. Iya. Nah, jadi sedih gitu. Ih, ya ampun. Ya Allah, ya Allah. wah Ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai ya materi kita tadi sedikit cerita. Ya, ini banyak baru datang kan, tuh coba udah menyambung. Jadi judulnya hari ini adalah mempersiapkan akil balik. Jadi teman-teman mempersiapkan akil balik. Ya, sebetulnya normalnya mempersiapkan balik akil. Normalnya, bukan akil balik ya. Kenapa mempersiapkan balik akil? Ya, coba ngobrol. Mam apa namanya? Indri sama Mam Lian temenin saya ngobrol ya. Mam Indri, kenapa mempersiapkan balik dulu bukan akil dulu? Hmm, karena gimana ya, Bah? Kalau misalnya kita balik dulu gitu, belum akhir gitu. Jadi kalau misalnya kan biasanya anak-anak tuh udah apalagi anak saya kan perempuan, jadi dia biasanya eh, dia anak saya ngasih tahu juga kalau misalnya ada hate atau segala macam bagaimana caranya. Nah, itu dulu gitu. Terus juga kalau misalnya pergaulan ke merekanya antar sesama, maksudnya pergaulan di sekolah kan memang juga kan ini bah apa maksudnya ada perempuan ada laki-laki gitu, maksudnya dijadikan satu, maksudnya memang sekolahnya itu nggak dipisah gitu, nggak perempuan sendiri nggak laki-laki sendiri. Nah itu juga kan masa-masa itu masa-masa mereka ingin mencari tahu gitu, maksudnya jadi ya dari mulai dari teman-temannya juga ada suka, misalnya dia suka cerita, Bun aku si A suka sama si B gitu, terus jadi di sekolah tuh jadi cie-cie. Nah dari situlah gitu loh bah, jadi di situ memang anak sekarang tuh masih untuk mengenal itunya masih luar biasa ini bah. Ya, ya. Maksud saya adalah yang benar itu mempersiapkan akil dulu apa balik dulu? Balik. Ya, alasannya apa? Ya karena kan memang hakikatnya kan memang manusia berkembang eh, kalau balik kan fisik ya bah, tubuh gitu kan. Kalau akil kan akal ya. Jadi kan kalau menurut saya memang balik tubuhnya kita itu pasti lebih awal untuk kita bertumbuh kedewasaannya gitu. Nah, sedangkan kalau akil itu memang sifatnya tuh memang lebih panjang, lebih lama, butuh waktu. Jadi memang sulit untuk secara
apa ya, realitanya gitu, realitanya memang pasti tubuh kita yang akan lebih cepat berkembang duluan gitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua juga kita memikirkan bagaimana anak itu bisa kita perhatikan tumbuh kembangnya dulu secara fisik, karena memang mengenai akal kita juga sebagai orang tua pasti punya keterbatasan kan, maksudnya akan tibanya anak itu berpikir sendiri gitu ketika tidak bersama dengan orang tua. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah tahu memahami tentang tubuhnya dulu dirinya gitu, bagaimana dia menjaga dirinya itu, seiring waktu dia juga kita arahkan untuk bisa mempersiapkan akalnya gitu. Karena memang akalnya itu akan terus berpikir manusia sepanjang usianya gitu. Sedangkan kalau akil ya anak-anak dewasa, udah itu aja batasannya ya gitu. Itu sih yang saya bayangkan karena anak saya sudah 2 yang akil balik. Jadi kebalik ya. Balik itu sebetulnya gasnya, akil itu remnya sebetulnya gitu ya. Jadi gini teman-teman, secara alamiah anak-anak itu berkembang tubuhnya dulu, bukan eh, bukan akalnya. Bahasa lainnya adalah anak-anak berkembang itu kesenangannya dulu, oke? Bukan kebutuhannya dulu. Ya bahasa lainnya ya. Karena itu belajar harus menyenangkan karena sesuai dengan otak anak. Ya, dalam diri kita pun ada yang namanya kesenangan gitu. Ya, dalam diri kita pun ada jiwa anak-anak sebetulnya. Ketika bapak-bapak mancing itu kan jiwa anak-anak bahasa lainnya. Ketika bapak-bapak ngoprek motor, ya itu kan jiwa anak-anak. Ya, ketika apa namanya ibu-ibu ngoleksi sifon suruti high quality itu kan jiwa anak-anak itu ya sebetulnya mengoleksi barang-barang begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua secara umum itu anak-anak itu berkembang badannya dulu ya, bukan akilnya dulu, bukan kedewasaannya dulu. Maka yang lebih duluan dikembangkan memang baliknya dulu. Yang harus dipersiapkan memang baliknya dulu. Like or dislike gitu. Ya, banyak di antara eh, apa namanya dalam narasi orang-orang Islam mengatakan akil dan balik itu harus seiring. Oh nggak bisa sebetulnya secara ilmiah pun nggak bisa gitu ya. Tapi zaman dulu umur sekian umat Nabi, sahabat Nabi udah jadi mimpin perang ini itu kalau kita lihat data Bapak Ibu semua hanya sedikit sahabat Nabi yang di usia muda hanya sedikit lebih banyak yang di usia tua justru ya gitu hanya sedikit ya yang memimpin perang gitu misalnya dan seterusnya. Bagaimana supaya akil dan balik bersama kalau ada mimpi gitu? Oh gampang, caranya adalah anak kita harus diisolasi. Jadi pada suku-suku primitif di Samoa gitu ya, di Tuvalu ya, atau di Papua, mereka itu tidak pernah yang namanya mengalami krisis remaja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak sekolah. Jadi setelah haid langsung dinikahin, insya Allah tuh akil baliknya barengan karena mereka terpaksa punya beban langsung gitu. Jadi kalau anak kita mau akil baliknya barengan, setelah haid langsung disuruh apa tadi? Nikah. Tapi yang beneran ya kayak suku primitif atau kayak zaman Nabi. Beneran tuh gimana? Karena ada orang-orang sekarang anaknya 18 tahun disuruh nikah tapi masih disuapin orang tua, tinggal di rumah orang tua. Nah, itu ngaco kan gitu loh. Akhirnya cerai kan udah 1 tahun. Ya kan itu. Cerai kan setelah 2 tahun, betul? Betul. Apa? Karena masih ada intervensi orang tua kan itu. Ya, tapi kalau nggak ada intervensi orang tua, mereka insya Allah berkembang gitu. Makanya kan banyak orang tua yang nanya kan, gimana caranya supaya anak saya mau mandiri? Kan saya suka bercanda ya, mau cara cepat atau cara lambat? Cara cepat sebagian besar jawabnya. Gimana caranya? Udah tahu kan jawabannya? Bapak Ibu harus wafat, gitu kan? Ya, kenapa? Karena ada sebagian besar anak-anak itu justru dikekepan ke kolot nate bahasa Sundanya apa ya? Di dipeluk terus sama orang tuanya, digendong terus sama orang tuanya, akibatnya nggak bisa apa jalan gitu gara-gara digendong terus gitulah ya seperti itu. Jadi bahasan kita kali ini adalah mempersiapkan balik dulu nih. Mempersiapkan balik yang nggak sepele ini juga sama-sama penting sama dengan mempersiapkan akil. Mungkin selanjutnya mempersiapkan akil ya. Nah sekarang mempersiapkan balik dulu ya. Mempersiapkan balik itu berarti mempersiapkan anak-anak kita mengantisipasi perubahan. Itu kata kuncinya.
perubahan pada tubuhnya gitu. Bahwa tubuh mereka nanti akan bertumbuh gitu. Ya, bertumbuh itu berarti selain tambah tinggi ya, tambah besar, juga ada perubahan hormon. Ya, dan ini kita omongkan kepada anak kita kira-kira sebelum anak-anak kita ya 10 tahun lah. Dari kecil lebih yang bagus lagi ngomongin ini ya. Ini di KCR kan udah dibahas sama kita ya kalau nggak salah. Tapi kita kita perdalam di sini ya. Jadi Bapak Ibu semua, eh, kita bilang kepada anak kita yang pertama bahwa nanti nak suatu hari dari umur 7 tahun bisa kamu akan berubah tubuhnya. Ya, kamu akan balik. Balik itu apa? Balik itu muncul tanda-tanda kamu menjadi manusia dewasa secara fisik gitu. Tapi bukan secara akal ya. Kamu harus paham bahwa akal kamu berkembang belakangan. Akal itu apa? Awal itu kedewasaan. Akal itu bukan otak. Tolong garis bawahi dulu ya. Akal itu fiil, kata kerja. Akal itu cara berpikir, ya, bukan kata benda, ya, begitu. Dalam Al-Qur'an, ya, akal itu ya justru bentuknya fiil. Fiilnya fiil mudhore lagi. Bukan isim, bukan kata benda. Jadi akal itu hanya hadir dalam hidup kamu jika dipakai dengan berpikir, dalam kurung belajar, gitu. Banyak anak-anak ini akalnya, nak, kedewasaannya tidak berkembang karena lebih banyak kesenangannya daripada berpikirnya, gitu loh. Ya, terlena dengan kesenangan. Tubuh kamu ini karena berkembang baliknya dulu, kamu harus paham, normalnya tubuh kamu ini akan mendahulukan kesenangan daripada kebutuhan. Nah, tugas orang tua dan tugas kamu sendiri yang mengontrol itu gimana caranya, kesenangan itu tidak menguasai hidup kamu. Ya, jadi kita pahamkan dulu itu ya. Yang pertama apa tadi? Balik duluan, kamu akan berkembang gitu. Kenapa harus berkembang? Karena disiapkan jadi manusia dewasa. Dewasa baru secara tubuh gitu. Yang kedua, karena berkembang balik maka kamu normalnya akan ya tergoda mendahulukan kesenangan daripada apa? Kebutuhan. Ya. Jika kita tergoda oleh kesenangan, melakukan kesenangan berlebihan, maka berarti kita namanya dalam bahasa agama dikuasai oleh syahwat dan itu merusak. Nah, jadi bersenang-senangnya boleh, tapi gimana caranya, nak ya? Kesenangan itu tidak boleh menguasai hidup kita, gitu. Kesenangan itu hanya sesekali, maka ada hukumnya. Hukumnya apa? Kebutuhan kita wajib dipenuhi, kesenangan kita wajib dibatasi. Gitu. Sekali lagi ya, kebutuhan wajib dipenuhi, kesenangan wajib Batasi. ya. Kita jelaskan kenapa kesenangan harus dijelaskan. Kenapa kebutuhan wajib dipenuhi dan kesenangan wajib dibatasi. Kita pakai bahasa sederhana dengan anak-anak kita gitu. Ya, bahwa kebutuhan itu, semua kebutuhan itu kalau dipenuhi, dia akan ada batasnya sendiri. Atau bisa berhenti dengan sendirinya gitu. Misalnya makan ya. Makan itu kebutuhan, makan nasi misalnya. Kamu nggak bisa makan nasi 1 ember misalnya gitu loh. Kecuali lagi apa namanya eksperimen sosial di YouTube lah ya. Bisa aja itu maksa demi dapat reward dan lain-lain. Ada pernah nggak lihat orang makan misalnya mie sampai berapa ember cabe itu kan bukan kebutuhan sebetulnya ya. Itu kan hanya untuk eksperimen aja atau untuk ada kepentingan yang lain komersil misalnya. Cari apa namanya biar viral gitu kan. Kan biar viral gampang nak. Bikin aja di YouTube ya viral, tulis aja di situ di judulnya viral kan gitu. Ya, padahal yang melihat baru 50 orang tapi ditulisin viral, guys. Ya, jadi eh itu soal kebutuhan. Nah, kesenangan kenapa harus dibatasi? Karena kesenangan itu ada hukumnya. Nah, kesenangan itu eh, harus dibatasi supaya apa? Pertama, nilai kesenangannya terjaga. Kedua, ya, supaya eh apa tidak merusak. Jadi setidaknya ada dua itulah.
Tadinya 3, tapi saya ringkas 2 lah. 1 nomor 2 sama sebenarnya. Jadi saya ringkas 2. Jadi kesenangan itu harus batasi supaya apa? Tidak apa namanya? Tidak agar nilai kesenangannya terjaga gitu. Contoh ya. Kita ini senang makan durian gara-gara apa? Jarang makan durian. Coba tiap hari makan durian. Tentu saja masih enak, tapi nilai enaknya itu mulai menurun. Ketika sih ketika kita mengatakan gini, dan ini wajib diinformasikan, dijelaskan, diobrolkan dengan anak kita. Ya, kalimat terakhir itu yang lebih tepat, diobrolkan gitu. Makin anak kita banyak nanya makin bagus gitu. Ya, contoh terakhir, semua kita ini bukan contoh terakhir, contoh lagi, semua kita punya nggak namanya makanan favorit? Punya kan? Ya, Ya, ada makanan favorit kan? Kenapa disebut favorit? Karena demi Allah jarang. ya Ya, bah. nggak ada. Yang sering itu kan harusnya kan nasi itu makanan favorit, betul? Ya, karena makin saking seringnya gitu, betul nggak? Kalau orang Jawa nasi kerupuk, ya kan, tempe, kan gitu loh. Orang Sunda nasi, ya, sambal, pedak. Aduh, ya puasa-puasa ngomongin ini, sama sambal kan gitu. Ya, jadi atau contoh lain, anak-anak seneng nggak sama teman-teman diajak nginep di hotel? Senang. Senang banget bah. Seneng banget ya. Coba yang lain interaktif dong lewat ini, lewat chat kita supaya nggak bengong terus. Karena gini, karena penyakit Zoom itu kalau diem, duduk diam mendengarkan serius, bosen. Oke, jadi kita harus banyak ngechat. Ya, nah jawab ya, ketik ya interaktif ya. Saya lupa tuh syaratnya. Kalau kajian kita ketik ya. Ya, gimana bah? Gimana? Gini. Anak-anak kita kalau nginep di hotel seneng nggak? Kira-kira? Senang bah. Seneng ya. Mam Sofa Yunita orang Surabaya jawab, jangan sok cantik begitu diem. Oke, senang ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tahu nggak kenapa senang? Gara-gara 3 hari, tahu nggak? Gara-gara apa? 3 hari. 3 hari. Termasuk ke main game itu bagian dari kesenangan ya. Hati-hati ya. Maka anak-anak kita makin sering main game, dia makin senang atau makin cemas, makin tidak bahagia. Nah itu ciri kesenangan tuh itu ya Ibu. Makin sering dilakukan, makin hilang kesenangan dan akhirnya hilang itu kebahagiaan. Contoh lain, seks. Seks itu menyenangkan. Oke, jangan seks dulu deh. Karena ada beberapa kesenangan. Pertama, hilang kesenangannya. Kedua, rusak jika berlebihan, gitulah. Jadi, anak kita, tadi kan saya tanya, anak kita nginep di hotel, seneng kan? Seneng ya, Bapak Ibu ya? Tahu nggak kenapa seneng? Gara-gara 3 hari. Terbatas. Coba ibu-ibu, bapak-bapak izin bertanya, siapa di sini yang pernah nginep di hotel lebih dari 1 minggu? Angkat tangan. Ada, Raisen, boleh nggak saya nanya? Nah, coba. Dia Bu, tuh Kiki Marina bah. silakan. Boleh dibantu dibuka. Gimana? Berapa Eh, lama rekor? 2 minggu bah di hotel. Hah? 2 minggu di hotel. Sampai Pakai bosen makanannya sendiri. isolasi? Enggak, diklat. Tapi bawa anak waktu masih bayi. Oh, masih bawa anak. Gimana rasanya nginep di hotel? Enak, nyaman, bahagia? Aduh, bosan, kelamaan. Makanannya juga bosan juga. Iya. Tadinya nikmat kalau cuma 3 hari, bah. Kalau ini 2 minggu. Diklat ya. Coba kalau nggak diklat. Jalan-jalan. Tetap aja. Akhirnya dahar dolin. Dahar modal ulin. Tahu nggak? Hmm. Tahu dahar modal ulin? Ya, maaf ya. Makan. Ya. BAB. Main. Gitu. Jadi demi Allah teman-teman. Sifat dari kesenangan dunia itu membosankan. Jika tidak Dikasih. dibatasi. Gitu. Terima kasih, Mam Kiki. Turunkan tangannya biar nggak pegal. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, eh contoh lain, Bapak Ibu senang ke Bali kan? Orang yang bukan orang Bali, oke. Saya tuh bahagia banget atau senang banget kalau ada yang ngundang dari Bali gitu. Sekalian jalan-jalan pokoknya gitu. Nah, diundang BSI, ada satu sekolah Islam di situ. Pokoknya paling bahagia itu kalau ke Bali atau ke Aceh saya. Abang ya soalnya ya, gitu. Jadi bisa liburan gitu, Bapak Ibu semua. Nah, kita ini senang ke Bali gara-gara jarang ke Bali. Coba tanya orang Bali pengen kemana, guys? Harta. Jakarta, ya. Ya nggak ke Ciwidey juga ya, mungkin Jakarta lah ya gitu. Maka seumur-umur saya tinggal di Bandung,
Seingat saya belum pernah sekalipun. Seingat saya ya, nggak tahu Umi ingat nggak? Belum pernah foto-foto di depan gedung sate tuh. Nah, naon tunggu gawe ya gitu ya dan seterusnya. Tapi ketika bulan Desember kemarin saya ke eh, Palembang dengan keluarga road trip guys. Saya menganjurkan nih orang-orang Yujos yang Allah kasih rezeki punya mobil, sering-sering road trip. Road trip itu bagus untuk mendekatkan keluarga. Karena pada saat road trip, itulah momen terbaik suami kalian nggak bisa pegang HP, ngobrol banyak, oke? Aduh, ya. Saya kalau road trip tuh bisa seminggu, ya. Kalau dulu sebelum pandemi bisa 2 minggu sampai Lombok itu road tripnya, bye-bye ibu. Nyetir mobil sendiri. Jadi tauji terus karena ya nggak mungkin tauji terus juga capek ngomong terus juga guys, ada gantian pasti ngomongnya. Oke. Jadi ketika saya ke Palembang di Jembatan Ampera, foto-foto dong keluarga, betul? Karena momen anak-anak saya, keluarga saya jarang-jarang gitu. Memang saya sering banget kalau saya ke Palembang gitu. Naik LRT di Bandung aja nggak ada guys, LRT, Masya Allah kan gitu loh. Ya mungkin kata orang Palembang, jinggo wong itu, gitu. Bengak nian ya kan gitu. Ya kata orang Palembang kan gitu. Baseng beh kan gitu. Nah, lihat-lihat orang itu kan gitu. Apa-apaan kan gitu bisa jadi. Bisa jadi kan begitu. Nah, beberapa kesenangan bahkan bukan hanya hilang, tapi merusak guys. Contoh kesenangan yang bisa merusak adalah games. Nah, saya lagi hits nih. Baru nemu soalnya. Saya lagi nyoba ini main game. Main game apa coba kesukaan saya dari kecil? Apa itu catur? Ya, online, apalagi online. Saya udah segede hantu gini, Bapak Ibu nggak tahu nggak main catur bisa berapa jam sehari. Nyobain bakal tergoda nggak? 7 jam, 6 jam. Itu bapak-bapak catur, ya Allah ya Allah. Ya, gitu kan. Nah, saya aja yang segede hantu gimana anak-anak Bapak Ibu? Ya, gimana caranya supaya berhenti oh caranya ternyata saya bantuan AI. Bantu pakai AI. Jadi saya pakai main catur online, pakai 2 komputer, guys. Curang. Jadi pakai robot gitu. Jadi saya pakai robot. Jadi akhirnya saya menang terus kan. Karena menang terus bosan, guys. Jadi akhirnya nggak selama dulu lagi. Ya, gitu. Tapi ketika belum pakai bantuan itu, kalah penasaran, menang ketagihan. Itu sifat dari game kan begitu. Ya. Nonton TV, nonton film menyenangkan. Gara-gara apa? Jarang. Betul? Ya. Sekarang saya mau nanya di sini. Silahkan ketik. Ya. Siapa di sini yang masih rutin nonton film, nonton TV? Atau punya jadwal? Ada nggak? Nggak orang dewasa. Kenapa nggak lagi? Kenapa? Nggak ada TV, tapi kan ada YouTube, ada Netflix, ada Disney Hotstar, ada video. Bisa di HP. Update Palestina guys. Masya Allah, tabarakallah. Udah beda level ini mah ya. Udah dewasa berarti kalian ya. Ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi teman-teman, lama-kelamaan dulu kita ini seneng nonton film gara-gara nontonnya di bioskop sebulan sekali. Oke? Ya, betul nggak? Di TV ada film, tapi kan film lama-lama gitu. Tapi sejak ada streaming video, sejak ada Netflix, sejak ada Disney, udah tahu nggak? Kesenangan, antusiasme, kesenangan untuk nonton film lama-kelamaan berkurang. Maka orang-orang Gen Z sekarang, ya secara umum, ya lebih banyak nonton film atau review film. Review film, Bah. Kenapa nonton review film? Karena gak mau yang lama, mau yang cepat. Karena apa? Film informasi berseliweran, saling apa namanya bersaing, compete each other untuk menarik perhatian kita gitu.
Dia takut ketinggalan film yang lain, maka ya nontonnya ya itu di skip 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 gitu loh. Ya, begitu. Nah, itu jelaskan ke anak-anak kita. Kenapa kita ini harus membatasi kesenangan, nak, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah hakikatnya tubuh kita ini adalah akan rusak gitu. Kenapa kita harus mengendalikan kesenangan? Nah, Allah menurunkan perintah-perintah panduan hidup kita. Salah satu cara untuk membuat kita ya bisa mengendalikan kesenangan dalam kurung syahwat. Syahwat itu berarti kepentingan tubuh ya. Jadi syahwat itu boleh halal jika dibatasi. Seks, contoh lain adalah syahwat yang bisa menyenangkan dan dapat ibadah adalah seks, nah gitu loh. Seks itu jika tidak dibatasi tidak akan pernah menemukan titik kepuasan jika tidak dibatasi. Gitu. Tanyalah para pezina. Jika pezina ini tidak bertobat, Bapak Ibu tahu, maka orang-orang yang berzina, Bapak Ibu tidak akan pernah pada puncak kepuasan. Ya, gitu. Tidak akan pernah. Sama kayak nonton video porno. Ya, selalu akan cari yang lain yang lebih heboh, lebih sadis, lebih lebih beda dan seterusnya gitu loh. Yang tadinya zinahnya sama orang yang belum menikah, gadis, bujang, gimana caranya bisa berzina dengan orang yang sudah punya pasangan. Karena adrenalinnya, sensasinya berbeda. Lalu gimana caranya bisa main bertiga, tukar pasangan, pesta seks, orgi. Dan itu sejak zaman Yunani, Romawi sudah ada guys gitu loh. Nanti sama anak kecil, Hewan. sesama jenis. Hah? Sama hewan, Bah. Ya, puncaknya sama hewan. Gitu ya, puncaknya sama hewan mamalia ya. Jadi saya ditemenin Mamlia nih teman-teman sama Mama Indri ya sebagai moderator nih ya seperti itu. Untuk menguatkan sama hewan dan itu nggak akan selesai gitu ya. Gitu. Orang selingkuh kalau nggak bertobat itu tidak akan pernah demi Allah mendapatkan kenikmatan kepuasan dari selingkuh. Silahkan aja wawancara. Benar? Jangan jawab ya. Kalau benar nanti kalian pelakunya, oke? WK kan gitu. Ya. Orang-orang selingkuh sering nggak sadar kayak gini ya. Kenapa saya suka sama dia ya? Padahal saya sadar itu salah. Saya sudah punya suami, saya sudah punya istri. Nah, dalam agama kita itu udah ada panduannya guys gitu. Sebetulnya nggak akan muncul dengan sendirinya gitu. Ada proses yang nggak disadari gitu loh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya dengan Mamlian udah lama kenal, dengan suaminya udah kenal. Tapi kalau saya membuka batasan jalur agama saya ngobrol aja sama Mamlian berduaan, makan di kafe berduaan, 6 bulan aja. Pernah ya nggak bakal saling suka sama Mamlian? Iya, Bah. Iya, normal. Tapi orang-orang agama lain kan nggak paham soal ini atau orang Islam yang nggak paham pergaulan ini al-nizam al-ijtima ini tidak merasakan tiba-tiba kok saya suka sama dia ya Allah apakah perasaan ini kok kenapa saya jadi suka sama dia nah bohong gitu nggak sadar soal itu gitu loh. Ya nggak termasuk ide memisahkan laki-laki dan perempuan itu sebetulnya dalam kelas itu sebetulnya bisa diperdebatkan apakah anak yang laki-laki dan dipisah dengan anak perempuan itu justru lebih menjaga pergaulan. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi gitu kan, dalam satu majelis ilmu laki-laki perempuan sama, cuman dipisah. Satu hadir boleh di kelas yang sama gitu loh. Cuman dipisah tempatnya. Tapi kalau seharian berbulan-bulan laki-laki sama laki-laki, perempuan dan perempuan secara subjektif ya, nanti bisa dibuktikan secara ilmiah, itu justru lebih banyak madorotnya. Anak-anak perempuan yang sering dipisah sama laki-laki di pesantren misalnya, lihat cowok sedikit, wow ribut. Anak cowok lihat cowok sedikit, wow ribut gitu kan. Ya, dan seterusnya. Ya, saya pernah ngisi di sebuah pesantren di Sulawesi, guys. Ngisi anak-anak akhwat SMA ya kalau nggak salah. Pakai cadar semua, guys. Seingat saya itu. Tapi pas saya datang teriak-teriak kayak nggak pernah lihat cowok gitu loh. Padahal pakai cadar semua, guys, gitu. Abah jangan pergi dulu, Abah ayo foto kata. Ya Allah, eta cadar-cadar semua, guys, gitu. Ya, padahal saya itu suami orang, guys, gitu. Padahal itu mereka masih anak-anak SMA, ya Allah. Ya, dan seterusnya. Ya.
Jadi kalau saya lebih setuju laki-laki perempuan disatuin di kelas yang sama, cuman tempat duduknya dipisah. Nah, lalu tidurnya dipisah, asramanya dipisah gitu. Tapi belajarnya dan itu ada kurang lebihnya lah ya. Yang dipisah ada lebihnya, ada kurangnya. Yang ini juga ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, kelebihannya adalah kalau laki-laki perempuan itu di kelas yang sama, Bapak Ibu tahu, itu mereka lebih jaim, lebih terjaga loh. Iya, Bah. Nggak lebay gitu loh. Benar. Kenapa? Harus tebar pesona dong di depan lawan jenisnya. Betul nggak? Coba kalian lebih ember nggak kalau sama sesama perempuan? Kalau ada bapak-bapak mulai diem nggak kira-kira? Iya. Ya nggak? Betul. Kalau perempuan semua itu kan ember tuh kan? Tapi mulai bapak-bapak datang, gitu kan? Benar. Sama kayak bapak-bapak yang ngomongnya nyablak, main catur, macam-macam. Ada ibu-ibu datang, ada cewek datang. Mulai ya, ibu. Gitu ya. Mulai jaim kan gitu loh. Ya, oke. Jadi udah berapa poin yang saya sampaikan mempersiapkan balik? Pertama, disampaikan, maka akan ada perubahan. Dicatat kan, Mam Lian? Iya, Bah. Mm-mm. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, ketika balik, maka prioritas kamu adalah secara umum kecenderungan kamu lebih menginginkan kesenangan daripada kebutuhan. Nah, dan ini harus diantisipasi supaya apa? Supaya tidak merusak. Maka supaya tidak merusak, caranya adalah tadi praktekkan yang ketiga. Penuhi kebutuhan, batasi Keinginan. kesenangan. Kesenangan. Iya. Ya, batasi kesenangan. Keinginan juga bisa, tapi lebih tepatnya adalah kesenangan. Ya. Mah, aku ingin ini mah jadi dokter. Masa mama batasi gitu loh. Oh, iya, iya. Iya. Mah, aku pengen ini mah. Aku pengen jadi, aku punya keinginan untuk keliling dunia mah. Dengan uang aku sendiri, aku pengen jadi pengusaha sukses. Jangan nak, itu berbahaya. Ya jangan itu. Ya, keinginan lebih tepatnya adalah Semangat. kesenangan. Ini ya. Jadi Bapak Ibu semua, itu yang ketiga, mempersiapkan balik. Jadi bukan sekedar mempersiapkan balik itu bukan sekedar ini ya. Ceritain mimpi basah, bagaimana mandi wajib gitu loh. Tapi jauh dari itu tuh sebetulnya mempersiapkan itunya. Bagaimana mereka mengantisipasi, yang kata kunci di awal yang saya sebutkan, mengantisipasi perubahan pada tubuhnya. Gitu. Kalau perubahan pada pikirannya kan nanti di bagian akhir. Bulan depan ya insya Allah ya. Rutin nih jadi ya kita ketemu nih. Setuju nggak teman-teman dirutinkan aja? Tapi saya tuh pengen rutin, cuman nggak sanggup mengarrange. Ya, tim-tim kami ini udah terlalu sibuk karena lagi mempersiapkan yang namanya bikin sekolah baru. Gimana sih Bapak Ibu? Saya tiap hari jadi mandor proyek, tahu nggak? Ya, pakai helm gitu kan, mandor proyek di atas ngawasin tukang-tukang. Tukang itu kan ada yang rajin, ada yang enggak, ada yang belibet, ada yang bawel kan gitu loh. Nah, belajar konstruksi, pakai scaffolding, pakai gimana caranya pakai esteger nggak pakai kayu yang dibuang, pakai scaffolding, pakai namanya push pull, pakai macam-macam. Belajar tuh saya tuh. Ya, tukang-tukangnya kan ada ya biasa tukang-tukang tuh kan karena pendidikannya mungkin belum terlalu kalau dikasih saran itu kan kita ini udah pengalaman lah ya bukan lain kakarek no kieu teh biasanya gitu tah. Nah, gitu loh. Bukan baru kali ini aja Pak gitu kan. Ya. Iya bener, mandor tukang, mandor guru, mandor siswa semuanya ya ngisi jadi guru, ngajar, aduh. Pakai cari masalah lagi kuliah lagi. Ah, ada-ada aja nih. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu semua ini namanya bunuh diri. Tapi nggak apa-apa nikmat Bapak Ibu, capek itu nikmat. Ingat ya, insya Allah istirahat kita di akhirat. Makin kita capek makin bagus. Oke? Setuju? Nah, yang nggak setuju berarti kurang capek. Ayo, 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 capek masak, capek nyiapin makanan, capek mendidik anak, capek bagus, 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 ya, gitu. Capek itu bagus, ya, bener. Jadi itu yang ketiga. Apa itu yang ketiga tadi? Ya, hukum kesenangan supaya tidak merusak.
kasih contoh kenapa kesenangan yang merusak. Kasih contoh ke anak-anak kita. Langsung dijelaskan malam ini kalau bisa ngobrol soal ini. Ya berseri tentu saja ya, tidak harus selesai satu malam, oke? Kasih contoh. Yang terbaik adalah lewat dialog, ngobrol, bukan ceramah, oke? Ya, ambil di kasur sambil makan es krim gitu loh. Ya, ba'da taraweh ya. Seperti itu. Bisa. Ya, meskipun cuma 15 menit, 30 menit, nggak usah lama-lama. Kalau antusias, insya Allah mereka akan betah. Ini loh. Ya, kenapa ya? Ngantuk. Pusing. Udah selesai belum itu nontonnya? Ganti. Oh, aduh, ada yang ganti. Mas, bentar, interupsi. Itu yang ketiga. Saya berharap ada yang meresume ya nanti ya. Hmm. Dan tahu nggak nak? Eh, hampir semua orang-orang yang bisa mendapatkan cita-citanya untuk sukses di dunia atau sukses di akhirat, polanya itu sama, patternnya itu sama. Apa itu? No pain, no gain. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi kalau ada orang bersenang-senang dahulu berlebihan, maka setelah dewasanya gimana kira-kira? Kesudahan orang-orang yang terlalu berlebihan bersenang-senang. Ayo Mam Indri, bantu. Yang lain silahkan diketik. Ya, ya gitu menderita kemudian. Ayo terus yang lain ya jawab ya. Dan karena ini bertentangan dengan anak-anak kita ingat tadi ya. Maka ayah ibu minta maaf ya nak kalau nanti kadang-kadang ayah ibu membuat kebijakan yang membuat kamu tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak sesuai keinginan tubuh kamu. Tubuh kamu tuh ingin bersenang-senang, 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 bersenang-senang. Itu keinginan tubuh kamu gitu. Ya, tugas orang tua adalah bagaimana caranya anak ini punya kesenangan tapi jangka panjang gitu. Nah, supaya kesenangan itu jangka panjang, caranya adalah kesenangannya yang sekarang dibatasi. Gitu loh. Paham ya? Kesenangan yang sekarang dibatasi supaya senangnya apa? Berkepanjangan, continue. Tapi kalau sekarangnya kesenangannya berlebihan, misalnya nih, nonton TV semalaman, begadang semalaman, main game seharian gitu kan? Setiap hari berjam-jam. Kira-kira masa depan kamu nanti gimana? Ya. Semua rumus kesuksesan dunia itu ingat ya, no pain, no gain. No gain. Pain itu apa artinya? Sakit. Tunjukkan kepada ibu, kepada ayah, mana orang sukses dunia ini yang tidak merasakan kesakitan, kesusahan, kesulitan untuk mendapatkan yang bagus. Mau kuliah, mau bisnis, mau kekayaan, mau jabatan, sebutkan. Mana ada? Gak ada. Bahkan untuk jadi maling yang sukses aja butuh lelah, tahu nggak? Untuk jadi maling yang sukses butuh capek. Jadi begitu Bapak Ibu semua. Jelaskan ke anak-anak. Dialog-dialog ini ya sebelum balik Bapak Ibu kalau bisa. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya tetap harus dikomunikasikan. Kalau terlambat nggak apa-apa gitu. Ya, materi-materi yang harus dikomunikasikan yang tadi ya. Nah, caranya adalah dengan dialog. Ciri dialog itu ya semua Bapak Ibu ngomongnya itu jangan panjang-panjang. Ya misalnya, nak, tugas tubuh kamu itu orientasinya pada kesenangan bukan pada kebutuhan. Ya, tahu nggak apa yang dimaksud kesenangan? Gitu. Berhenti dulu, kita bertanya sama anak, dialog gitu loh. Ya, menderita kemudian. Namun kadang ada nasib yang endingnya akhirnya beruntung. Nah, nggak. Ini hanya dugaan. Kalau anak-anak ada orang-orang yang dulunya bersenang-senang, endingnya beruntung atau tetap senang, itu ada proses yang tidak kita tahu bahwa sebetulnya dia ada fase penderitaan juga gitu. Ya, ada fase yang membuat apa namanya? Kita nggak tahu, kita tahunya dia adalah beruntung aja gitu. Oke. Kalau kita lihat hukum fisika bahwa ibu sebenarnya keberuntungan itu sebenarnya diciptakan gitu loh. Hukum kekekalan energi ya. Kalau bahasa agamanya, keberuntungan itu adalah akibat perbuatan kita sendiri gitu. Ya.
Ya. Fa innama yaskuru li nafsi. Lain nama kufru, barang siapa yang bersyukur maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kafir ya, maka ingkar itu untuk dirinya sendiri. Ya, sebetulnya bahasa manusia itu kebetulan, yang dimaksud beruntung kebetulan itu karena kita tidak paham proses-proses di tengah jalannya gitu loh. Nah, betul banget. Ya, ya suka kayak gini lah Bapak Ibu teman-teman, mungkin pernah ada fase kamu beruntung ya punya anak, punya suami kayak gitu. Dia nggak lihat aja konflik kita di keluarga kan gitu loh. Ya, Hmm. Iya. ya Allah anaknya soleh pisan, rajin ibadah, anak saya tuh susah banget disuruh sholat. Dia nggak lihat aja prosesnya penderitaan kita, bagaimana membuat kita bersabar ngajarin anak-anak kita. Bener, Bah. Ntar kalau disebut nungguin sholat, kaget. Iya. Karena Maksudnya kebanyakan maunya ditungguin sholat. instan, Bah. Iya, maksudnya ditungguin gimana Mama Lian? Ya kan Abah bilang kalau sholat itu kan anak barengan, bareng sama kita. Kalau kita lagi nggak sholat kan kita tungguin. Kan banyak tuh ya suka nanya gimana sih anak bisa mau sholat gitu. Ya nggak tahu kalau misalnya kita tuh nemenin anak sholat, ngedampingin. Kan Ya, biasanya orang tua ya ninggalin gitu. ya teman-teman Kayak gitu nggak tahu. nggak ada lagi yang membiarkan anaknya taraweh sendirian, oke? Nggak Ah, boleh. betul. Orang tua amanah, nggak boleh. Anak belum akil balik, belum balik ya, belum balik dari dulu. Nggak boleh ke masjid sendirian, oke? Imannya belum bagus, akidahnya belum kuat, rajin ke masjid, kira-kira ketemu Allah atau ketemu komplotannya itu kan? Komplotan ada kayaknya, Bah. Main kayaknya, Bah, bukan sholat. Iya, dan orang tua kayak kalian itu akan dibilang cerewet sama anak, dibilang banyak aturan, dibilang ribet, dibilang otoriter, padahal mah enggak sebetulnya. Harus sabar itu ngadapinya gitu. Tapi Betul. anak-anak saya setelah dewasa, Teteh 22 tahun, Saripah usia 15 tahun, 16 tahun, udah mulai membandingkan dengan orang-orang lain. Ih, wah, teman kakak parah, bah. Mulai gitu, Tante, gitu loh. Karena dia belum melihat kenyataan di dunia nyata betapa anak-anak itu rusak gitu loh. Pasti banyak itu ceritanya. Dari anak-anak kita muncul nanti gitu loh. Kalau dia apa kan pada dasarnya kita tidak mengatur semuanya, kita memberikan kebebasan dengan batasan. Ya, jadi semua ciri kesuksesan itu pasti harus digan namanya itu kelelahan, keletihan, kesakitan, penderitaan. Sampai hari ini aja itu karyawan saya yang di konstruksi nggak percaya kalau saya ini bukan berasal dari orang kaya. Nggak percaya kalau bapak saya tukang beca. Nggak percaya itu mereka tuh dibilang kayak gitu, ya udahlah buat apa yang meyakinkan mereka juga kan itu. Nggak mungkin bapak Sigati itu nggak mungkin. Pasti bapaknya punya banyak sawah kan, pasti orang kaya di kampung kan. Gitu. Abah Iya, harusnya bilang, maaf ya kita perintis bukan pewaris gitu, Bah. Hah? Wes, Bahasa bahasanya anak sekarang, Bah. keren, keren, keren. Iya kan taunya adalah udah punya mobil, punya kan orang tuh kan nggak lihat prosesnya gitu. Nah, itu ada prosesnya. Maka kalau mau sukses, ketika ayah punya perusahaan pun itu tuh namanya Arman Hartono. Siapa Arman Hartono? Salah satu presiden BCA, vice presiden BCA. Dia anaknya eh, pemilik BCA, Hartono bersaudara. Oke? Grup Jarum. Apakah langsung dikasih BCA? Enggak, dia disuruh berkarir di luar dulu di Citibank, ya. Kenapa? Kalau di keluarga sendiri enak aja kamu. Kalau di luar, ya dibantai, dimarahin, dibentak, nggak sampai target underperformance yang nggak dapat kan gitu loh. Bukan ujuk-ujuk dikasih usaha sama kita, ya gitu. Ah, oh siapin itu dulu buat anak-anak kita gitu. Dan cara berpikir soal baliknya dulu gitu. Nah barulah kita mulai masuk tuh yang jadi setelah paham, oh tubuhku itu akan normal ya, pengen bersenang-senang. Oh gimana caranya ya supaya aku tidak berlebihan gitu loh. Oh paham ya gitu loh. Ya, baru yang keempat kita bilang ke anak-anak kita soal, nah salah satu perubahan tubuh kamu adalah kamu mulai memproduksi namanya hormon seksual gitu. Seks itu artinya kemaluan.
Kemaluan kamu mulai menampakkan fungsinya. Dan ini godaan semua manusia di dunia. Kemaluannya sudah berfungsi, tapi sementara itu kamu belum boleh melakukannya. Nah, hanya orang-orang yang berkualitas yang mampu menjaga kemaluannya tetap selamat. Zaman sekarang, Bapak Ibu semua, kalau ada survei terbaru, kalau saya baca, Bapak Ibu ya, dibaca nih berita terbaru di Indonesia, saya ngeri yang ngebayanginnya, Bapak Ibu semua. Ini kalau kita baca sekarang, Bapak Ibu semua, usia anak Indonesia mulai berhubungan seks. Nah, kata kuncinya itu coba. Ya. Remaja Indonesia menurut BKKBN saya dikutip dari Liputan 6, usia 14 tahun sudah melakukan hubungan seks. Remaja Indonesia. Ketika kita baca ini, kebayang nggak Ibu semua? Kita tidak membayangkannya dulu ketika kita SMA atau SMP, itu kita tuh dengar di Amerika zaman dulu tuh. Benar nggak? Betul. Benar. Sekarang udah ada di negeri kita. Betul, Bah. Hmm. 60% remaja SMA udah tidak perawan. Tidak perjaka juga dong. Ya, perjaka. Secara gender. Sudah tidak perawan dan tidak perjaka. Iya. Bahkan lebih banyak yang tidak perjaka daripada yang perawan. Tanya suami kalian tuh kalau nggak percaya. Waduh. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang tua nggak sadar dipikirnya zaman anak sekarang itu sama sepolos dengan anak-anak kita zaman dulu, terutama perubahan teknologi yang paling paling rusak itu bukan gadgetnya sebetulnya. Perubahan ini tidak diantisipasi. Normalnya, Bapak Ibu, normalnya nih, anak-anak ini pikirannya itu diprogram orang tua dulu, baru diprogram orang lain. Nah, dari kecil anaknya sudah diikhlaskan di program orang lain. Apa itu? Orang asing yang ada di internet. Pantas gak anak-anak itu rusak? Jawab. Iya, Bah. Pantas, Bang. Ya, minggu kemarin ada bapak-bapak curhat. Anak saya ngerengek terus minta HP umur 11 tahun, 12 tahun. Saya bilang, ujian anak nggak punya HP itu pasti jauh lebih kecil dibandingkan ujian setelah memberikannya. Buktikan. Betul, Bang. Anak saya masih boleh melakukan menggang HP, pakai internet, tapi prinsip 3D kita pegang ya. Yang masih kuat, yang belum kuat nanti silahkan sharing kepada orang lain supaya jangan seperti kita gitu. Yang masih kuat, prinsip 3D pegang teguh. Dibutuhkan, didampingi, dipinjamkan. Nanti Betul, punya sendiri umur 18 tahun. Gitu loh. betul, Abah. Bahayanya apa kalau anak Bapak Ibu nggak punya HP? Nggak ada, paling ketinggalan berita doang. Ya, kalau tinggal berita, tinggal bareng-bareng aja cari berita. Kamu pengen tahu berita tentang Jesus terkini? Ayo kita buka. Kamu pengen tahu Mobile Legend? Ayo kita install, kita main sebentar. Tapi udah itu uninstall lagi. Teman-teman kamu punya kelebihan tahu ini tahu itu, aku tuh jadi nggak nyambung mau diajak ngomong mah. Oke, karena apa? Kamu salah circle. Coba teman-teman kamu ya ajak ngomong sama kamu soal misalnya sejarah Muammar bin Abdul Aziz dari lahir sampai wafat. Nggak nyambung juga gitu. Artinya kamu harus punya prestasi sendiri yang kelebihan yang orang lain nggak miliki. Sehingga kamu tetap pede gitu kan? Iya, Ya, kamu juara misalnya tahu soal perdivingan gitu. Bagus tuh. Ya, menyelam. Orang-orang akan respect sama kamu gitu loh. Bukan seberapa banyak tahu film terkini. Oke? Ya. Jadi salah satu cara anak-anak kita mengantisipasi kepedean di tengah perubahan ini adalah sementara anak kita dibatasi oleh gadget adalah anak-anak kita dibuat berprestasi. Atau anak-anak kita punya kelebihan yang orang lain tidak miliki. Tekuni itu. Di bidang teknologi misalnya boleh juga. Jadi anak saya nggak punya HP, tapi ada anak saya yang mampu membuat animasi. Jadi guru-gurunya itu pasti ya menyuruh anak saya yang nggak punya HP kalau ngedesain, bikin PowerPoint sama anak saya tuh, Savero. Karena nggak saya larang mengenal teknologi gitu loh. Tapi untuk bersenang-senang berlebihan itu yang kita batasi gitu loh. Jadi anak saya tetap itu main Photoshop, main ini, main itu gitu. Nah renang dalami aja renang guys. Oke, dalami aja renang sebanyak-banyaknya gitu loh. Kalau perlu teman-temannya kursus sama dia gitu loh.
Nah, kenapa anak-anak kita akan berubah? Nah, jadi seks itu, jadi ketika balik itu kamu apa namanya, kemaluannya sudah mulai berfungsi, ya. Dan godaannya adalah gimana caranya kamu bisa menjaga kemaluan kamu sampai kamu nanti sanggup untuk bertanggung jawab dengan kemaluan kamu lewat pernikahan. Kenapa harus lewat pernikahan? Nah, jelaskan tadi yang masalah kesenangan gitu. Semua pezina, kalau anak 14 tahun sudah berzina, Bapak Ibu tahu, melakukan hubungan seks di luar nikah, tahu nggak nak? Bisa ketagihan. Kenapa? Efek dari kesenangan gitu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kita bilang, nah, kenapa Allah menciptakan seks kepada manusia? Ya, supaya manusia melestari. Ulangi, supaya apa? Lestari. Kalau nggak ada hubungan seks, maka tidak akan ada yang namanya kelahiran. Jadi bohong itu berita-berita terkini yang mengatakan Cina resesi seks, Jepang resesi seks, Korea resesi seks, Singapura itu bohong. Yang benar adalah resesi menikah. Mereka tetap berhubungan seks nggak? Tetap. Cuman yang ada adalah mereka nggak mau punya anak, nggak mau punya keluarga, gitu kan? Iya, Bah. Betul nggak? Betul. Nah, di satu sisi sebetulnya kalau buat kita itu malah bagus sebagai umat Islam ya. Jadi kalau ada orang Barat nggak mau punya anak atau orang Indonesia yang orang Islam pun nggak mau punya anak, bagi saya itu lebih banyak bagusnya, Bapak Ibu. Mereka berhubungan seks silahkan aja, ya meskipun naudzubillah itu haram dalam agama kita. Tapi maksudnya orang-orang begini itu sebaiknya memang nggak usah punya anak gitu. Kita aja yang beriman pada Allah, mudah-mudahan, amin. Yang mau beribadah, yang mau belajar, yang punya anak, kita aja cukup kita aja yang punya anak. Yang lain tuh kalau perlu kita komporin, gak usah punya anak, capek tahu gitu. Tante aja yang punya anak gitu. Atau anak kita yang ngaji, kita nak punya anak bagus gitu loh. Ya. Tapi buat orang lain yang misalnya ibadah aja enggak gitu kan, belajar aja enggak gitu kan. Ya, kasar. Nah, lebih baik gak usah punya anak kan. Ya biar orang-orang jahat itu punah. Ya kan? Biar diisi sama orang-orang baik. Kan gitu loh. Bagaimana Islam berkembang di Jepang kan luar biasa sekarang ya. Betul nggak? Ya. Gara-gara orang Jepangnya nggak mau punya anak. Itu kan ketika tahun 2012 saya ke Jepang, Bapak Ibu semua. Udah lama berita itu. Orang Jepang diprediksi 100 tahun lagi itu akan hilang. Karena apa? Sedikit yang punya anak gitu loh. Hanya sedikit. Yang saya bilang, orang Indonesia aja diekspor yang banyak gitu loh. Waktu itu ya tahun 2012 ya. Beneran sekarang ternyata Ibu sudah ada ratusan ribu orang Indonesia jadi karyawan di sana, Ibu, pekerja-pekerja di situ. Makanya banyak YouTuber orang Jepang kan gitu. Orang Indonesia yang di Jepang sekarang itu loh. Mulai dari karyawan kebun, karyawan pabrik, konstruksi, kan itu loh. Udah diisi tuh, udah belatak tuh orang Indonesia. Di sana gitu. Oke, jadi Allah menciptakan kita kemaluan supaya bisa berhubungan seks. Kenapa Allah menginginkan kita berhubungan seks? Supaya manusia lestari, lahir di muka bumi, gitu loh. Nah, supaya manusia mau berhubungan seks itu diciptakanlah seks itu ya caranya seks itu dengan apa namanya? Menyenangkan. Jadi, gimana rasanya berhubungan seks? Kita tanya anak-anak kita, menyenangkan itu jawabannya. Ya. Allah buat itu berhubungan seks itu menyenangkan supaya manusia tertarik untuk melakukan hubungan seks gitu. Ya dia kalau ditanya gimana mah rasanya berhubungan seks? Nggak, ini usul saya jangan cari jawaban yang agak netral. Contohnya tadi gitu. Mungkin ada jawaban yang lain yang netral. Tapi saya wawancara beberapa orang tuh ada yang ngomong melayang abah, nggak boleh gitu. Nggak boleh jawab enak banget. Nggak boleh kan itu nanti berimajinasi. Imajinasi, iya, Bah. Jadi berimajinasi. Tapi kalau menyenangkan atau nyaman udah cukup ya. Oke? Nah, kan menyenangkan itu banyak yang lain gitu kan. Bisa jadi. Pokoknya Allah ciptakan menyenangkan. Gimana menyenangkannya? Insya Allah kamu akan merasakannya sendiri. Kayak puasa, Pak. Ketika kita berbuka, nikmatnya luar biasa. Orang yang berhubungan seks dibatasi dengan pernikahan, nikmatnya, kesenangannya itu akan berkah namanya. Luar biasa.
Gitu loh. Tapi kalau udah berhubungan seks sebelum nikah, buat apa nikah? Bayangkan nak, kalau pernikahan itu, keluarga itu ditiadakan, maka manusia tidak akan ada batasannya, itu namanya berhubungan seks gitu loh. Dan akhirnya kerusakan gitu ya. Nggak percaya ya teman-teman, di sini udah ada yang nikah sudah usia pernikahan udah 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Betul? Nggak kerasa ya? Alhamdulillah ya. Kita setia ya dengan pasangan kita, ya Allah, ya Allah. Lah, Abah. Kalau orang lain udah update status lagi nih, langsung bagi tips sharing pernikahan awet 20 tahun. Kalau artis, ya Allah, ya Allah. Aduh. Padahal hidup lari maraton. Udah sharing tips itu, ternyata besoknya cerai. WKWKWK kan. Bayangkan. Ya, begitu. Udah setengah 12 aja nggak kerasa. Ini bakal berseri ini mah, berseri ini nah. Udah paham ya tahapannya 4 tuh ya. Anak-anak, Bapak Ibu semua tadi apa? Akan seksnya berkembang. Kenapa seksnya berkembang diciptakan Allah? Supaya bisa melakukan proses reproduksi. Nah, nah yang kelima sekarang. Nah, agar manusia bisa tertarik berhubungan seks, dibuat menyenangkan, tetapi ada bridgingnya, ada jembatannya. Apa tuh? Namanya jatuh cinta. Jadi, kamu harus paham, banyak anak-anak nggak paham. Semua motif jatuh cinta, ya, ini secara ilmiah ya, di jurnal Neuroimage cari aja ya, motif jatuh cinta, ya, bahasa Inggris tapi ya. Oke, tahu nggak? Semua motif jatuh cinta adalah reproduksi. Jadi pada dasarnya banyak orang nggak nerima dengan ucapan saya kayak gini. Jangan suudon lah, jangan ya terserah aja ya. Tapi gini, serius. Semua laki-laki yang mencintai perempuan, ya, ketika seorang laki-laki mengatakan aku cinta kamu, pada dasarnya ujungnya adalah aku ingin berhubungan seks dengan kamu. Pahami itu kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, coba jujur deh yang pacaran di sini. Ya, yang on cam hanya Pak Hardi, yang lain mana ya? Pak Nova. Coba lagi, ini Pak Faisal. Alhamdulillah. Hadir. Izin bertanya nih, Pak Hardi sama Pak Faisal. Waduh, coba buat itu tuh, buat Zoom kayak gini lagi nih. Backgroundnya bagus nih kayak Pak Faisal, dari mana ini? Aduh, keren nanti biar seragam gitu loh ya. Oh, ambil di Google. Aduh, coba izin bertanya. Pak Faisal sama Pak Hardi pernah pacaran nggak? Boleh dibuka nggak? Boleh. Mom boleh tolong dibuka. Pernah pacaran Mbak hadir? Pak Hardianto. Belum pernah, Pak. Ustaz. Belum pernah pacaran. Suci ini ya Allah. Pacarannya setelah nikah. Ois, waduh, masya Allah, makasih. Ya udah deh Pak Faisal, tenang Pak, sama kayak saya lah, punya masa lalu jahiliyah lah ya. Waktu Pak Faisal pacaran, pengen nggak mencium cewek itu? Ayo jawab jujur. Jujur Pak, pasti. Oh pasti guys, dengan saya pun sama Pak, tenang, ada teman, karena itu namanya kepentingan tubuh. Dan saya sudah melakukannya, tuh kan, naudzubillah kan, ya Allah, karena nggak paham itu pacaran. Ya, dan setelah mencium, pengen kan menyentuh tubuh yang lain Pak? Levelnya pasti pengennya nambah ya Pak. Iya, udah jangan diterusin, buka aib ya Allah ya. Makasih Pak. Sama Pak Ibu, levelnya nambah bener Pak. Itu yang saya rasakan. Ya Allah, ya Allah. Ya untung saya keburu putus guys. Waktu itu pacar saya namanya Emiati sama Tia, 2 orang. Waktu SMP. Padahal SMP kan baru berkembang itu hormonnya. Udah melakukan ciuman guys. Ih, ya Allah, ya Allah. Jadi kasihan tuh perempuan. Kalau saya kan lupa Pak Ibu, lupa lagi. Jadi inget-inget karena sebagai contoh aja ya, gitu loh. Tapi kalau perempuan nggak gampang hilang itu. Ya.
Gitu. Mama Elke, aku pacaran coba jujur deh. Pengen nggak pegangan tangan? Pengen atuh, Bah. Tuh, Manusia normal ya, Bah. normal. Ya, oke, itulah panduan agama kita. Jadi Bapak Ibu semua, hanya orang nggak sadar Bapak mengatakan ini. Jangan munafik lah, seneng kan lihat cewek cantik. Jangan munafik kan, seneng kan saya seksi. Kalau lihat perempuan cantik, ya pasti seneng. Tapi kan ada panduannya. Terus-terusan nggak dilihat. Harus diturutin nggak? Kan gitu loh. Ah jangan sok lah berhijab juga punya hormon kan, punya libido kan. Ya emang itu manusia biasa. Jangan berlebihan dibilang begitu gitu loh. Manusia biasa punya hormon sebagaimana Rasulullah juga punya istri. Oke? Dan seterusnya harus disalurkan dengan cara yang tepat gitu loh maksudnya. Jadi nomor 5 ini paham kan ya? Semua motif jatuh cinta ini ketika balik kamu akan merasakan namanya jatuh cinta, menyukai lawan jenis. Dan tahu nggak, motif lawan jenis menyukai lawan jenis itu rasanya adalah nomor 4 tadi apa itu? Pengen apa? Kebutuhan reproduksi, kebutuhan untuk melakukan hubungan seks gitu. Jadi ketika seorang cowok mengatakan aku cinta kamu, ya, pada dasarnya aku ingin berhubungan seks dengan kamu. Tentu saja nggak langsung ngajak berhubungan seks, oke? Lewat ngobrol dulu berdua, pegangan tangan dulu. Di anak-anak perempuan kita harus dipahamkan soal ini. Anak perempuan saya sudah pahamkan semua ini soal ini. Yang laki-laki, kalau kamu mencintai seseorang perempuan, misalnya anak kita namanya Ajis, menyukai namanya Markonah gitu. Kalau kamu suka sama Markona, nikahin dia. Kalau belum sanggup menikahi, kamu jangan pernah ungkapkan perasaan kamu sampai sanggup kamu menikahi dia. Kalau kamu hanya pacaran dengan dia, sebetulnya kamu nggak mencintai dia secara sejati, tetapi mencintai dia karena nafsu. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Mengajak dia ke jenjang pernikahan. Gitu. Doktrin itu anak-anak laki-laki kita. Gitu loh. Kalau aku belum sanggup menikah gimana, mah? Ya, panduannya adalah dari Rasulullah SAW ini yang keenam ya. Kalau kamu jatuh cinta yang harus kamu lakukan adalah pertama puasa, pertama menikah. Kedua, kalau tidak sanggup menikah, maka kamu harus puasa. Yang dimaksud puasa itu bukan puasa Ramadan ya. Yang maksud puasa adalah secara substantif menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaan kamu, gitu loh. Jadi kalau anak kita namanya misalnya Emil suka sama Markonah misalnya, gitu, nggak boleh tuh Markonah, Emil suka deh sama kamu, nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Sebab kalau udah diungkapkan akan ada konsekuensi lanjutan gitu loh. Jadi pilihannya menikah. Kalau belum sanggup menikah apa tadi? Ditahan, nggak boleh diungkapkan. Mah, kalau aku nggak mengungkapkan berarti aku nggak jujur dong pada perasaan aku sendiri. Nah, kita omongkan ke anak kita gitu. Kalau anak kita bingung gitu kan, nanti akan ada tuh godaan. Berarti dari teman kamu. Berarti kamu nggak jujur dong dengan perasaan kamu sendiri. Tidak semua. Rumusnya adalah ikuti kalimat saya semuanya boleh? Tidak semua. Yang kita Tidak rasakan yang kita rasakan harus kita ceritakan harus kita ceritakan pada orang. pada orang lain. Bahaya banget kalau semua yang kita pikirkan, yang kita rasakan harus kita ceritain. Nggak percaya? Mama pernah tuh merasa ya ada cowok ganteng di sebelah papa, tapi kan nggak boleh. Wah itu cowok itu ganteng banget, mah. Ya itu loh, kayak Ihsan Hamisi gitu. Ya misalnya. Apalagi papa itu lebih bahaya lagi, udah langsung sama mama keplak itu. Mama itu cewek itu bagus banget mah badannya ya, kayak gitar Ciwidey, aduh. Ya udah langsung dikeplak itu. Boleh nggak?
Berapa berbahayanya. Jangan munafik. Nggak munafik, emang itu kenyataan. Tapi kan nggak boleh berarti diungkapkan gitu loh. Ya, dan nggak boleh dilihatin terus. Jadi yang dimaksud jujur pada diri sendiri adalah bukan itu. Bukan menceritakan semua yang kita pikirkan. Ya, gitu ya. Jadi yang keenam apa tadi? Kalau anak kita menyukai seseorang, menyukai dia, kalau belum sanggup, jangan diungkapkan. Godaan lain, selain ini anti godaan-godaan ini harus kita ceritakan ke anak ya. Godaan pertama apa kalau tidak mengungkapkan, kamu dianggap tidak jujur pada diri kamu. Sendiri. Godaan kedua, kalau kamu nggak ungkapkan sekarang, nanti teman kamu tidak tahu apa yang kamu rasakan dan akhirnya dia keburu sama orang. Nah, gitu kan? Jadi gini nak, ketika kita jatuh cinta, ya ada konsekuensi. Apa itu konsekuensinya adalah ya secara umum ya otak bagian emosi aktif, otak bagian logika non aktif. Jadi pada seseorang jatuh cinta, logikanya itu dimatikan. Jadi cinta itu buta, itu ilmiah, gitu ya. Itu sebabnya orang kalau lagi emosinya aktif apa tadi? Logikanya non aktif. Orang kalau kemudian logikanya berlebihan aktif, emosinya juga non aktif. Jadi bergantian switching antara otak tuh, otak kanan otak kiri gitu loh. Makanya kalau orang terlalu cerdas, terlalu logika, kadang-kadang nggak punya perasaan gitu loh. Makanya jangan berlebihan. Sebaliknya kalau orang perasa, logikanya hilang gitu loh. Makanya ibu-ibu kalau lagi marah, salah satu contoh ekspresi emosi itu kan ngomongnya tuh kan kemana-mana nggak logis gitu loh. Kamu nggak pernah perhatian sama aku, kamu nggak pernah sayang sama aku, kamu, nah gitu kan? Ya, itu nggak logis. Ternyata anak saya udah yang jadi ibu-ibu ya. Kakak Syarifah beberapa bulan yang lalu ngambek gara-gara apa gitu. Pokoknya mah Abah tuh memang nggak pernah peduli sama kakak. Abah tuh memang nggak pernah perhatian sama kakak. Percuma ngomong sama Abah. Akhirnya Abah juga ngelarang juga kan itu. Nah, pokoknya gitulah ngomongnya kemana-mana gitu kayak ibu-ibu lah gitu. Ya Allah ya Allah. Dulu ya, Bah. Hah? Saya juga pernah tuh waktu anak pengen nginep Hmm. yang gede. Gimana tuh? Nginep di rumah temennya yang ada kolam renang. Hmm. Dilarang terus ngambek. Ya biar kayak gitu, agak gak, orang Umi sama Abi mah gak ngertiin aku gitu, nggak percaya sama Hmm. aku. Ya bukan nggak percaya sama kamu, nggak percaya sama teman kamu lah. Orang nggak ada orang tuanya. Ya begitu deh. Ya, ya biar cepat dulu caranya pertama minta maaf sama anak, maafin Abah ya kalau Abah kurang orang tua tidak sempurna gitu. Jelaskan nanti udah tenang, tapi percuma sekarang kakak lagi marah. Nanti jelaskan kalau udah tenang ya gitu. Gitu. Bahwa kita ini tidak melarang tujuan baiknya. Yang dilarang adalah caranya. Gitu loh. Waktu itu apa sih kejadiannya lupa saya. Pokoknya mah gitulah. Ya, begitu. Nah, jadi eh, ketika ini konsekuensi dari apa tadi? Nanti kalau keburu sama orang gimana? Nanti gini, ketika jatuh cinta apa tadi? Logikanya non aktif. Maka ketika jatuh cinta, kita akan merasa hanya dia yang paling cantik, hanya dia yang paling baik di dunia ini, hanya dia yang paling perhatian sama aku. Tidak ada cowok sebaik dia, tidak ada cewek baik dia. Percaya nggak bakal muncul itu? Betul. Tidak ada cowok sebaik dia. Bagaimana dengan papa? Yang banting tulang ya, Bah. Iya. Tidak ada cewek yang secantik dia, mah. Ya, itu kan namanya dibutain. Coba codorin foto cewek yang cantik lagi. Ya, dalam hatinya cantik dia akan ngomong. Foto nih, ini artis ini cantik nggak? Enggak, lebih cantik Nina mah. Namanya udah buta tuh kan begitu, Pak Ibu. Jadi ketika jatuh cinta, Mama pun pernah merasakan hanya dia seorang. Kita bikin romantis gitu. Karuan itu mah orangnya mau lagunya buat dia nikah, Bah. Oh iya, salah ya. Gitu.
Pakai pamer kucing lagi. Aduh, Mom Alin. Siapa nama kucingnya itu? Menindut banget ya Allah. Aduh. Ih, lucu banget. Hmm. Ada yang pamer kucing guys, nggak apa-apa lah daripada pamer harta, daripada pamer suami. Itu juga harta, Bah. Oh iya harta ya. Mahal, ada yang mahal, Bah. Iya iya. Mm-mm. Bener juga ya. Gitu. Sudah, sementara sampai situ dulu ya. Udah 11.40. Tanya jawab boleh, Bah. Boleh, satu aja lah. Silahkan, Mam. Dad. Ini materi-materi yang kita ulang dari KCR ya. Ada yang mau tanya, silahkan. Raise hand. Nggak ada, Oh, ada alhamdulillah. tuh Pak 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 Faisal. Faisal. Boleh. Silahkan Pak Faisal. Silahkan Pak. Abah, Ya. izin tanya, Bah. Hmm. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan tentang seks yang tadi itu usia berapa ya, Bah? Soalnya kalau saya pribadi pun juga untuk usia anak saya yang masih baru menginjak 10 tahun kok masih agak-agak Siap. tabu ya, Bah, ya, menjelaskan tentang seks yang tadi Abah jelasin tadi, Bah, ya. Mm-mm. Apakah sudah bisa atau gimana, Bah, ya? Usia Ya, paling cepatnya, Bah. baik, makasih. Saya tanggapi ya. Oh, saya jelaskan lagi yang di KCR. Seks itu saya setuju dianggap tabu, tapi tidak berarti tidak dibicarakan. Tabu itu artinya membicarakan ini hanya dengan orang-orang yang kita percaya. Itu yang dimaksud tabu gitu loh. Jadi tapi tidak berarti tidak. Dibicarakan. Yang kedua, saya berpendapat justru sebelum balik anak-anak kita justru harus khatam menceritakan soal ini. Kenapa? Sebelum balik? Karena ketika belum balik anak-anak kita belum punya hormon seksual. Artinya katakanlah anak 7 tahun distimulasi, misalnya dionani, nggak akan keluar sperma Bapak Ibu. Katakanlah anak usia 7 tahun dilecehkan, dimasukin kemaluan oleh orang-orang yang gila gitu. Nggak akan hamil Bapak Ibu. Karena apa? Belum ada apa? Hormonnya. Belum Hormon. ada spermanya, belum ada ovumnya Bapak Ibu. Bahkan belum ada hormonnya gitu loh. Ya. Jadi kalau anak bawa ibu 5 tahun, penisnya tegang, bangun tidur, megang-megang kemaluan, itu bukan motif seksual, Bapak Ibu. Itu motif alamiah tubuh. Misalnya kenapa anak-anak bayi atau balita atau anak laki-laki itu penisnya tegang, bangun tidur, itu mekanisme tubuh untuk menghangatkan diri ketika kedinginan umumnya gitu loh. Jadi ketika anak ibu menggesekkan kemaluannya, jangan curiga megang-megang kemaluannya. Anak saya, aduh nanti melakukan perbuatan yang buruk. Nggak ada ovumnya juga gitu loh. Geli ya sama aja, geli sama kayak tubuh yang lain gitu loh. Tapi bukan geli seksual gitu loh. Ngerti nggak ya? Nah, Bapak Ibu coba kumis suaminya digini-gini, ya sama aja geli gitu loh. Ya. Coba keteknya digini-gini, ya sama aja geli gitu bagian tubuh, tapi bukan motif seksual gitu loh. Dan ini jauh lebih aman dibandingkan ngomong seks setelah anak-anak kita punya hormon seksual. Jadi kenapa lebih aman? Karena mereka belum punya pikiran jauh soal seksual gitu loh. Ya, belum punya yang namanya jadi ketika ngomongin penis, vagina, sperma, ovum, nggak kayak kita yang udah hi gitu loh. Mereka ngomongin penis, vagina sama kayak ngomongin hidung, telinga gitu loh. Oke? Seperti apa hubungan seks? Bahkan hubungan seks itu juga harus diceritain ke anak. Gimana caranya sperma masuk ke ovum? Kalau nggak salah saya sudah ceritain ya di PSPA ya. Ceritain, penting, wajib datang dari orang tuanya kalimat-kalimat ini. Jauh sebelum balik. Ayah punya sperma, ibu punya ovum. Ovum itu telur.
Ovum itu jika dibuahi oleh sperma dengan izin Allah punya peluang untuk jadi anak. Gitu loh. Jika ovum itu tidak dibuahi, maka ovum itu membusuk. Membusuk itu namanya haid, harus dikeluarkan dari tubuh, gitu. Bagaimana sperma masuk ke ovum meskipun anak kita nanya, nggak nanya, kita harus jelaskan. Caranya dengan berhubungan seks. Sperma itu disemprotkan lewat penis ayah, dimasukin ke vagina bunda. Jadi penis ayah masuk ke vagina bunda, gitu. Ya kalau belum biasa kayak gimana gitu nyeritain. Tapi kalau biasa aja deh, serius ceritain ke anak biasa aja gitu loh. Daripada anak kita dapat ini dari yang lain. Apa penting menceritakan ini? Penting banget. Kenapa? Karena normal anak kita pengen tahu bagaimana terjadinya bayi, bagaimana hubungan seks itu di zaman sekarang. Jika bapak ibu tidak menginformasikannya, bagaimana kalau anak kita nyari sendiri? Ya, jadi ceritakan aja. Penis ayah dimasukin ke vagina bunda gitu. Tadi kan udah jelaskan di awal supaya manusia melakukan hubungan seks, dibuatlah hubungan seks itu menyenangkan gitu. Tapi hubungan seks itu tidak seperti makan. Allah tumbuhkan itu sesekali saja gitu loh. Ya. Makanya baik-baik saja meskipun tidak berhubungan seks sebelum nikah buat banyak orang gitu. Ini bukan karena sebab ini bukan masalah kebutuhan yang harus dipenuhi tiap hari gitu. Ya, gitu. Ciri-ciri balik itu pertama kamu laki-laki mimpi basah. Tapi itu ciri-ciri sekunder Bapak Ibu harus pahami ya. Jadi tidak mimpi basah pun bukan berarti anak kita tidak baik. Dan umumnya anak laki-laki tidak akan ngaku kalau sudah mimpi basah. Tapi ciri-ciri primer anak-anak balik apa Bapak Ibu? Tahu? Perubahan suara. Jadi kalau anak kita ngaku nggak balik tapi suaranya berubah, Udah balik. iya, rugi dong, di prank. Ya Allah, ya Allah. Kalau perlu Bu, kalau perlu anak Bapak Ibu usia 9 tahun yang laki-laki ada rekamannya. Ini suara kamu kemarin, ini suara kamu sekarang. Beda nggak? Gitu. Jadi nggak bisa ngeles kamu. Ya, kamu udah balik dan ayah ibu menyambut gembira. Dan ketika anak kita balik nggak boleh ya, hati-hati. Saudaranya pun harus dilarang, nggak boleh dicie-cie. Termasuk kalau anak kita cerita cowok cewek yang dia sukai nggak boleh cie-cie, nggak boleh dicie-cie. Kenapa? Nanti anak merasa diejek, akhirnya jadi tidak nyaman. Oke? Jadi kalau anak bapak ibu menceritakan cowok yang dia sukai, cewek yang disukai, ucapkan terima kasih sudah cerita sama ayah ibu. Alhamdulillah, ayah bersyukur Ya, normal. sama seseorang. Normal, gitu loh. Kamu masih suka sama manusia, bukan suka sama kambing. Kamu suka sama lawan jenis, bukan sesama jenis. Saking geloknya zaman, bahkan beberapa orang tua merasa kalau anaknya pacaran itu merasa lega gitu. Kenapa? Berarti anak saya suka lawan jenis gitu loh. Padahal dia nggak tahu aja itu bisa jadi kamuflase. Udah kan orang menikah dengan tujuan kamuflase supaya menutupi aibnya yang menyukai sesama jenis. Ya, kalau perempuan gampang. Kalau perempuan cara mendirikan haidnya muncul apa? Muncul haid. Ya, gitu. Silahkan soal ini ajarin cara mandi wajibnya. Ya, mandi wajib, mandi junub namanya. Kalau kamu mimpi basah harus mandi junub atau haid. Mandi junub itu bukan mandi biasa. Ada rukunnya, ada tata caranya. Pertama, membasuh kemaluan. Kedua, berwudu. Ketiga, menyiram seluruh air ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Mau pakai sabun silahkan dan lain-lain. Nah, gitu caranya, gitu loh. Jadi dimulainya dari situ. Jadi tidak sebuah mandi itu disebut mandi junub. Gitu ya. Oke. Sudah, satu lagi mungkin ya. 10 menit lagi soalnya. Malam Lala, silahkan. Silakan. Assalamualaikum Abah.
Salam. Eh, ini mau nanya soal cinta-cintaan, Abah. Hmm. Jadi saya itu anak saya yang pertama kan kelas 4 SD, laki-laki. Jadi Hmm. sejak kelas 3 itu wali kelasnya sudah laporan gitu, ada yang suka. Jadi kebetulan SD-nya ini dipisah kelas laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimahnya dipisah. Wow, dari SD. Dari SD. Wow. Nah, apa namanya? Tadi pas wali kelas 3 itu laporan kalau ada anak kelas muslimah yang suka gitu kan. Eh, tapi ibu wali kelasnya bilang saya sudah kasih tahu ke anak muslimahnya Bun gitu, jangan nggak boleh dulu suka-sukaan gitu kan. Ya tuh. Nah, pas kelas 4 ini wali kelasnya laki-laki gitu. Karena wali kelasnya laki-laki mungkin ya jadi berasa lebih metal gitu, Mbak. Terus jadi kayak anak saya malah dipanas. Ayo kamu kan eh, kayak dipanas-panasin gitu, Mbak. Gimana sih? Ada Eh, kamu kan ini pede aja yang gitu-gitu lah, Mbak. Nggak diledekin. Nah, jadi terus nggak disuruh apa? merespon sih, cuman eh, karena anak saya itu nggak ekspresif ya, maksudnya dia nggak menunjukkan suka atau tidak suka gitu, biasa aja gitu. Dan ke saya pun nggak cerita Abah itu eh, tentang keadaan itu gitu. Apa memang anak laki-laki begitu ya? Maksudnya Apa? nggak mau cerita soal itu, atau dia dia sebenarnya tahu ada anak lain yang suka sama dia tapi dia nggak mau cerita, apa gimana sih Mbak kalau anak laki-laki itu? Umur berapa anaknya? 10 tahun mau 11 tahun ini. Yang pertama, saya tanggapi ya izin. Yang pertama, Bu Mam Lala, anak laki-laki umur 10 tahun itu beda dengan anak laki-laki perempuan umur 10 tahun. Ya, jadi harus pahami itu. Umumnya anak-anak cewek berkembang lebih duluan kan hormon seksualnya, baliknya. Maka mereka akan lebih menebar pesona duluan dibandingkan anak laki-laki. Sementara anak laki-lakinya culun-culun gitu loh. Ini nggak Iya. teman-teman waktu SMP udah saling tembak, udah GR-GRan, cowoknya itu ya Allah masih culun-culun, rambutnya masih upacara, rambutnya dulu pendek kan dulu inget gak? Iya Kucel, betul. hitam, ya. Iya. Padahal ceweknya Cuman udah bersolek belum tuh? kenapa? Cewek-ceweknya udah bersolek tuh belum tuh waktu SMP? Belum. Wah, Belum lah kita. Iya. Berapa banyak sih anak cowok pakai pomade zaman dulu? Oraring, Gatsby. Ingat gak pomade zaman dulu guys? Ya, begitu. Anak-anak cewek yang bersolek udah mulai pakai lipstick ya kan? Ya, Enggak juga dulu kita Mbak. SMP Belum lah. pelembab, ya minimum pelembab Belum. lah, Mm-mm. ya, gitu loh. Atau bedak yang tebal lah. Ya, yang kedua, ya, kalaupun ada anak-anak misalnya ternyata sudah mulai naksir-naksiran anak cowok, itu kemungkinannya adalah satu dia memang lebih cepat perkembangan hormonnya. Tapi saya tidak yakin, ya. Nyampe. Bisa aja gitu ya. Memang udah balik beneran gitu. Atau yang kedua, ya, anak ibu udah belum suaranya berubah? Belum. Nah, kalau belum berarti bukan karena motif itu. Yang kedua nih, kalau ada seseorang udah naksir-naksiran padahal belum berubah suaranya, motifnya adalah seru-seruan atau FOMO, ya kan? Secara umum orang itu kan sebenarnya nggak butuh pacaran. Kenapa sebagian sebagian orang pacaran itu gara-gara kayak ngerokok gitu. FOMO dianggap keren, dianggap ada laku, dianggap sold out, meningkatkan harga diri gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi, eh, nah, yang ketiga sekarang, kenapa anak kita nggak menceritakan? Nah, kalau tidak ada apa-apa pada kita, pada dia, kenapa harus diceritain kan itu loh? Nah, oke. Iya sih. Boleh nggak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, boleh ibu cerita. Ibu diceritain sama bu guru, pak guru. Kalau ada temen cewek kamu suka, boleh nggak ibu tahu namanya siapa? Nggak apa-apa kok kalau suka gitu. Kalau abang sendiri bagaimana? Gitu. Ya, ya, saya belum berani bahas itu karena itu Mbak, karena dia nggak cerita gitu. Nah, Ya udah sebelum nanti. anak sebelum anak kita menikah, ya,
kesukaan kepada lawan jenis bahasanya adalah kita ganti daripada cinta dengan sebutan kagum. Hmm. Apa? Kagum. Kagum. Kagum dengan kecantikan, kagum dengan kecerdasan, kagum dengan kebaikannya, kagum dengan prestasinya gitu. Kagum. Kagum bisa jadi awal untuk nanti bisa jatuh cinta dan menikah gitu. Jadi cinta yang terbaik adalah saat menikah. Sebelum itu kamu hanya boleh kagum gitu Hmm. Ya, ya. ya, gitu. Ya, ya, Bah. Makasih, Bah. Oke, makasih sama-sama. Anak saya sudah suka lawan jenis sampai pasang foto DP cewek itu di HP-nya. Anaknya bilang nggak pacaran, hanya suka aja. Bagaimana ya, Bah? Ya, kita aja jangan ledek ya, terus jangan ditekan. Itu buktinya kamu ada di DP. Makin gak nyaman nanti. Ya, pastikan dulu bahwa dia itu aman bercerita pada kita, gitu. Ibu lihat, abang pasang DP cewek. Kalau abang suka, ibu nggak ngelarang. Oke? Dan itu normal. Itu boleh. Justru ibu senang dan bahagia kalau abang mau cerita soal cewek itu sama ibu. Gitu. Sampai dipasang itu kan tandanya berarti abang suka kan? Minimum suka lah ya gitu loh. Tapi tugas ayah ibu adalah menjelaskan bagaimana cara menyalurkan suka itu supaya aman. Gitu. Ya kan? Ya. Kalau masang-masang DP cewek, itu nanti ibu khawatir ibu nggak setuju. Kenapa? Nanti khawatir kamu jadi berimajinasi, membayangkan terus. Kan gitu. Sampai ada dosen yang ngomong, ya kan? Masang DP cowok, cewek. Ya, orang yang yang paling berjasa sama hidup kamu tuh siapa? Yang mencintai kamu itu paling pertama tuh siapa? Yang nganterin kamu ke sekolah tuh setiap hari siapa? Yang bayarin sekolah kamu setiap hari siapa? Yang nyebokin kamu tuh siapa? Yang lebih besar mencintai kamu tuh dia atau orang tua kamu kan itu loh. Seharusnya kamu pasang itu orang tua kamu, ayah kamu di DP bukan Siwon Litek, Miwon, Teh Hyun, Teh Manis. Itu loh. Siwon Litek, Inkwon, jongkok, tiduran, berdiri. Hmm. Nah. Mohon maaf lahir batin karena sudah azan di sini. Kita sudahi ya. Ya, Bah. Terima Mau kasih. lagi, mau lagi bulan depan. Boleh ya, Bah? Boleh ya, Bah, bulan depan lagi. Yang Enggak. akalnya belum nih, Bah, baru baliknya. Oh ya, kayaknya pada nggak mau kalau nggak ada komentar. Ya udah kita. Wah, mau, Bah. Komentarnya harus banyak baru mau. Oh, insya Allah. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Aku Hmm. lupa hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup. Silakan, Mam Iin. Terima kasih ya, Bah, untuk waktunya, untuk ilmunya. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama untuk mempersiapkan balik itu mempersiapkan balik perubahan pada tubuhnya. Yang kedua, mendahulukan kebutuhan daripada kesenangan. Kemudian yang ketiga itu adalah menjaga agar nilai kesenangan itu tetap terjaga dan kita tidak merusaknya. Kemudian yang keempat itu adalah tubuh itu butuh kesenangan. Jadi kita harus tetap ada batasan-batasannya. Dan yang kelima, agar manusia ketika balik itu maka akan menyukai lawan jenis. Jatuh cinta, nah itu juga akan bagaimana caranya untuk menjelaskan ke anak kalau itu sudah bisa kita kita bisa redam, maksudnya kita tidak jatuh cinta itu seperti apa. Kemudian yang keenam, kalau memang sudah jatuh cinta, kalau berani menyatakan jatuh cinta, berarti dia harus berani menikah. Kalau tidak, berarti sebaiknya dia harus jangan diungkapkan. Baik, moms and dad semuanya, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bulan depan kita bisa bertemu kembali
dalam acara yang sama dengan tema yang berbeda. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.